Perkenalkan, nama saya Frederico Saki. Saya mahasiswa Fakultas Hukum UKW semester 8 NIM 1731-1929. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari populasi, sampel, variabel, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Baik, yang pertama, pengertian populasi. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti, dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda, dan lain-lain. Menurut para ahli itu saya ambil, menurut Suharsimi, populasi adalah keseluruhan objek penelitian apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian tersebut, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Contoh dari populasi yaitu pada suatu lahan seluas 200 meter kubik terdapat 800 batang jagung, 500 ekor belalang, 50 ekor tikus, dan 3 batang tanaman turi. Di dalam lahan tersebut terdapat beberapa populasi, yaitu jagung, belalang, tikus, dan batang turi. Itu yang disebut sebagai populasi. Yang kedua, pengertian sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Menurut Ari Kunto, sampel adalah sebagian wakil populasi, maka bisa dikatakan bahwa penelitian tersebut adalah penelitian sampel. Contoh dari sampel adalah memiliki dari jumlah populasi yang didapatkan atau diukur dari jumlah benda atau orang berupa setiap karakternya. Yang ketiga, pengertian variabel. Variabel adalah suatu atribut, nilai atau sifat dari objek penelitian yang memiliki variasi tertentu antara objek dengan objek lainnya. Contohnya, misalnya objek penelitian Anda adalah warga desa yang akan diteliti tingkat pengeluaran pendapatannya. Kemudian Anda tentukan variabel apa saja yang akan digali dari mereka. Misalnya usia, jenis kelamin, besar pendapatan, dan sebagainya. Sehingga semuanya dikatakan variabel penelitian. Selanjutnya, pengertian rasio. Rasio merupakan ukuran yang memberikan keterangan mengenai nilai absolut dari objek yang diukur. Data rasio yang didapat pada pengukuran dengan skala rasio memiliki titik 0. Contohnya, tinggi badan dan dari setiap data yang dikumpulkan apabila dilihat dari skala rasio. Lanjut, skala nominal. Skala nominal merupakan skala pengukuran paling sederhana atau tingkatannya paling rendah di dalam satuan penelitian. Misalnya digunakan untuk memberi label, simbol,
lambang atau nama pada sebuah kategori, sehingga akan mempermudah pengelompokan data menurut kategorinya. Contohnya, yang paling umum digunakan yaitu variabel jenis kelamin akan dibedakan menjadi laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, pengertian ordinal. Ordinal adalah jenis data penelitian yang berbentuk kategoris dengan urutan tertentu, di mana variabel-variabel penelitian dalam data ordinal dicantumkan secara berurutan. Contohnya itu status di tempat kerja, peningkat tim turnamen, urutan kualitas produk. Yang berikut pengertian interval. Data interval adalah data yang dapatkan dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik di dalam skala sudah diketahui. Contohnya, rata-rata tinggi badan berdasarkan usia anak-anak yang berusia 6-12 tahun memiliki rata-rata tinggi badan nomor 2. Mengapa sehingga kita mempelajari statistika? Menurut saya, karena bagi saya statistika merupakan bagian terpenting dalam dunia kerja, terkhususnya dalam era sekarang, yaitu era digital. Jadi baik, saya akan menjelaskan soal nomor 3. Di sini saya sudah menjawab semuanya, tapi nanti saya akan menjelaskan ulang. Nomor 3A, tentukan nilai rata-rata dari data di atas. Itu datanya itu 5, 9, 7, 8, 6, 5, 6, 8, 9, 5, 7, 8, 7, 7. Jadi baik, untuk menentukan nilai rata-rata saya menggunakan rumus jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Itu sama dengan X1 X2 tambah X2 tambah X3 tambah X4 dan seterusnya. Dibagi dengan N itu adalah banyaknya data. Jadi sama dengan di bawah jumlah data itu saya mengurutkan kembali dari data di atas. Saya menyusun kembali itu dari angka paling kecil sampai angka yang paling besar. Contohnya seperti ini: 5 tambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 9. Di sini 5-nya ada 3, 6-nya 2, 7-nya ada 4, 8-nya ada 2, dan 9. Itu dibagi dengan 14. Itu 14 ini nilai 14 ini jumlah data. Artinya data di atas ini ada berjumlah 14. Jadi jumlah data kita tambahkan jumlah datanya, itu jumlah semua sama dengan 97. 97 dibagi 14, 97 itu jumlah data dibagi 14 itu nilai N-nya itu sama dengan 6,92. 6,92. Jadi saya bulatkan menjadi 7. 3B-nya tentukan median. Jadi saya menggunakan rumus ME sama dengan N/2 ditambah N/2 tambah 1, yaitu 14/2 tambah 14/2 tambah 1 dibagi 2 itu sama dengan 7 tambah 8/2. Jadi 7 ini saya dapatkan dari
14 per 2 sama dengan 7, dan 8 ini saya dapatkan dari 14 per 2 tambah 1. 14 per 2 bagi 2 itu 7, tambah 1 8. Jadi 7 tambah 8 dibagi 2 sama dengan 7 tambah 8 per 2 itu sama dengan 7 tambah 8 15. Jadi 15 per 2 itu sama dengan 7,5. Dan yang C punya itu tentukan modus. Modus itu nilai yang paling sering muncul dari data di atas. Itu kita lihat kembali data di atas. Nilai yang paling sering muncul itu adalah 7. Kenapa 7? Karena dilihat dari data di atas, 7 itu ada sebanyak 4 kali. Jadi kita ambil modusnya itu adalah 7. Oke, kita lanjut. Untuk menentukan varians atau ragam, itu rumusnya S kuadrat sama dengan 1 per N sigma N I sama dengan 1 X1 dikurang X bar pangkat 2. Jadi hasilnya adalah 1 per 14 itu 1 per 14 5 kurang 7 pangkat 2 ditambah 5 kurang 7 pangkat 2. Jadi yang nilai yang di dalam kurung ini saya ambil dari data di atas. Jadi saya kurangkan dengan 7. Ini 7 adalah nilai X barnya, itu adalah 7. Jadi saya ambil datanya itu 5-nya ada 3, jadi 5 jadi 5 kurang 7 pangkat 2 ditambah 5 kurang 7 pangkat 2 ditambah 5 kurang 7 pangkat 2 ditambah 6 kurang 7 pangkat 2 ditambah 6 kurang 7 pangkat 2 ditambah 7 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 kurang 7 pangkat 2 ditambah 8 kurang 7 pangkat 2 ditambah 8 kurang 7 pangkat 2 ditambah 8 kurang 7 pangkat 2 ditambah 9 kurang 7 pangkat 2 ditambah 9 kurang 7 pangkat 2. Itu semua dijumlahkan dibagi dengan 14. Jadi hasilnya adalah 1 per 14 itu jadi 5 kurang 7 pangkat 2 itu sama dengan min 2 pangkat 2. 6 kurang 7 pangkat 2 itu sama dengan min 1 pangkat 2. 7 kurang 7 pangkat 2 itu 7 kurang 7 kan 0, jadi 0 pangkat 2. 8 kurang 7 itu 1 ya 1 pangkat 2, dan 9 kurang 7 itu 2. Itu dibagi dengan 14, itu yaitu 1 per 14 itu 4 ditambah 4 itu ini dapatnya dari 2 pangkat 2 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 4 dan ditambah 4. 4 ditambah 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 4 dit
dalam kurung 25 itu sama dengan 25 per 14. 25 bagi 14 itu sama dengan 1,78 ditambah 4 itu ini dapatnya dari 2 pangkat 2 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 4 dan ditambah 4 itu hasilnya 1/14
dalam kurung 25 itu sama dengan 25 per 14. 25 bagi 14 itu sama dengan 1,78. Oke, jadi kita lanjut menentukan simpang baku dari data yang tadi. Akar simpang rumus simpang bakunya itu adalah akar S kuadrat itu sama dengan S kuadratnya itu nilai ragam ya. Jadi itu sama dengan akar 1,78 itu sama dengan 1,33. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Shalom.